Karena ketika kita berbicara anggota ruang contoh, ketika X-nya sama dengan 1, itu anggota ruang contohnya belum tentu ada 1. Dia bisa jadi ada 3 atau 2 begitu. Dan itu lebih rumit gitu. Jadi nanti di dalam StatMat, entah StatMat 1, entah StatMat 2, kita akan selalu berbicaranya mengenai variabel acak. Tidak lagi kepada definisi klasik dari peluang, ya, yang membahas mengenai anggota ruang contoh, kemudian ada ruang kejadian, tidak lagi seperti itu. Jadi identitas dari variabel acak yang pertama itu apa kemarin? Apa? Identitas pertama dari suatu variabel acak. Kalau kita kan KTP nih, di KTP itu ada NIK. Nah, kalau di variabel acak, identitas pertamanya itu adalah fungsi peluangnya. Ya, kalau dia diskrit peubacaknya maka disebut apa? Oke, fungsi masa peluang atau FMP. Kalau dia merupakan peubacak kontinu, maka identitasnya apa? Fungsi densitas atau kepekatan peluang. Dari istilah kalian tidak boleh keliru. Ya, kalau nanti di soal sudah sangat jelas ada FMP, maka dia merupakan peubacak diskrit. Bedanya peubacak diskrit dengan kontinu apa kemarin? Perbedaannya apa? Penjumlahan. Apa yang dijumlahkan? Ayo, orang tepat. Diskrit dan kontinu. Perbedaannya apa? Kalau diskrit grafiknya seperti tangga, Bu. Kalau kontinu tuh kayak apa sih namanya, fungsi grafik gitu. Seperti tangga. Ini apa? Ya. Dari nilainya, apa perbedaannya nilainya kalau peubacak diskrit dengan peubacak kontinu? Kalau ada satu kalimat bahwa ternyata dalam 1 kilogram itu banyaknya telur adalah 8 butir. 8 itu diskrit atau kontinu? Diskrit. Kalau saya berbicara misalnya ya, rata-rata pendapatan masyarakat di Jakarta itu adalah per bulannya misalnya 7,500.231,2 rupiah. Diskrit atau kontinu? Ayo. Apa bedanya? Ada nggak 8,5 butir? Ada nggak 8,23 butir telur? Ada nggak 9,12 orang? Nggak ada. Makanya selalu kita buatkan, ya nggak? 9 orang, 8 butir. Nah itu diskrit atau kontinu? Diskrit. Jadi bedanya apa diskrit dan kontinu? Oke, diskrit bentuknya bilangan bulat atau countable. 1, 2, 3, jeda gitu teman-teman ya, terpatah-patah angkanya. Kalau kontinu berarti berupa interval. Dia bisa memuat nilai di antara 1 dan 2 atau di antara 2 dan 3 dan seterusnya. Jadi bilangan desimalnya itu masuk teman-teman. Ya, itu bedanya diskrit dan kontinu. Jadi tadi betul identitas pertama diskrit itu adalah fungsi masa peluang, kemudian yang keduanya itu adalah fungsi densitas kalau yang kontinu. Itu dulu ya. Kadang kalau di soal ada fungsi densitas, tapi nanti teman-teman memprosesnya dengan cara diskrit itu juga keliru. Gitu ya. Yang kedua sama-sama punya fungsi distribusi kumulatif. Identitas yang ketiga apa? Kita bisa cari apa dari suatu variabel acak? Rata-rata atau nilai harapan atau ekspektasi. Jadi ekspektasi itu sama dengan nilai harapan dengan nilai rata-rata. Teman-teman ya. Ekspektasi itu bagaimana cara mencarinya? Oke, kita mengalihkan dulu nilai peubah acak dengan nilai peluangnya ya, untuk seluruh nilai X yang mungkin, baru kita jumlahkan ya. Jadi X dikali P
PX-nya dulu atau X dikali FX-nya dulu baru kita jumlahkan. Kalau discrete itu pakai sigma tentunya, kalau continue baru pakai integral. Kalian sudah ngambil mata kuliah kalkulus integral? Sudah. Nah, ya itu perbedaannya kurikulum di matematika dengan di prodi pendidikan matematika. Jadi kalau di pendidikan matematika belajar kalkulus integralnya itu bersama dengan StatMat. Jadi agak ini nih, harus menyeimbangkan materi kalkulus integralnya gitu ya. Karena kan teknis kalkulus kan kalau di StatMat mungkin sudah ada yang menggunakan integral parsial gitu ya. Artinya jadi harus meraba-raba gitu, mereka kalkulus integralnya sudah sampai mana gitu. Beda halnya kalau kalian sudah lulus semua kan? Lupa lagi. Terus ya insyaallah. Oke. Ekspektasi. Nah, kalian juga harus ingat sifat-sifat dari ekspektasi. Nanti kita lihat soalnya ya. Lalu karakteristik yang terakhir itu adalah varians atau ragam, teman-teman. Ya, kemarin sudah saya sampaikan. Biasanya dalam statistika nilai rata-rata itu selalu disertai dengan nilai ragamnya atau dengan nilai simpangan bakunya. Apa hubungan simpangan baku dengan ragam? Siapa yang diakarin, siapa yang dikuadratkan? Varians itu adalah saya pulang lagi deh. Varians adalah kuadratnya dari simpangan baku. Jangan terbalik ya. Simpangan baku baru akarnya dari varians. Ingat bahwa varians selalu positif nilainya. Kalau simpangan baku boleh negatif, boleh positif. Kenapa? Kenapa simpangan baku boleh negatif, boleh positif? Simpangan baku itu apa kemarin? Simpangan baku itu apa? Simpangan baku itu adalah rata-rata dari jarak data terhadap rata-ratanya. Paham? Kita punya rata-rata di sini nih. Nilai kalian itu ada yang menyimpangnya ke kanan, ada yang menyimpangnya ke kiri. Kalau atas bawah ada yang menyimpangnya ke atas, ada yang menyimpangnya ke bawah. Gitu. Jadi simpangan baku tuh nilainya bisa negatif, bisa positif. Yang kita harapkan simpangan bakunya semakin kecil atau semakin besar dari suatu data? Semakin kecil. Semakin mendekati nilai rata-ratanya. Ketika saya mengatakan bahwa kelas ini nilai StatMat satunya itu adalah 85 rata-ratanya, harapan saya apa? Bahwa masing-masing dari kalian itu nilainya memang dekat dengan 85, sehingga nilai kalian itu menyimpangnya tidak begitu jauh dengan nilai rata-rata. Jangan 85, karena apa? Karena hanya sebagian orang dapat nilai, mungkin ada yang 100, 90, ya, yang lainnya justru di bawah 85. Ketika dijumlahkan dan dibagi banyaknya mahasiswa di sini baru dapat 85. Makanya kalau kalian lihat nilai rata-rata dari suatu kondisi, jangan langsung bahagia kalau nilainya tinggi. Lihat simpangan bakunya. Rata-rata data menyimpang terhadap jarak data terhadap rata-ratanya itu berapa? Ya, kalau rata-ratanya tinggi, simpangan bakunya itu relatif rendah gitu ya. Maka oke, rata-ratanya memang mungkin sebagian besar nilai masing-masingnya gitu ya, itu dekat dengan rata-rata. Sama halnya di StatMat, nanti ketika kalian belajar distribusi, beberapa distribusi yang umum ya, itu kita akan melihat nilai varians dan juga nilai ekspektasinya. Tujuannya untuk apa sih Bu? Kalau kalian nanti belajar atau praktek lah di lapangan, berbicara data quality control misalnya ya, data produksi dan yang lain, itu bisa menyebar ke salah satu distribusi yang akan kita pelajari nanti. Akibatnya apa? Kalau kalian sudah tahu datanya itu berdistribusi tertentu, maka untuk mencari nilai rata-ratanya dan nilai ragamnya tinggal masukkan rumus yang nanti kita pelajari. Tidak perlu lagi pakai software. Seperti itu manfaat kita mempelajari beberapa distribusi peluang nanti di depan. Ya, jadi itu pengantar begitu ya untuk StatMat 1, karena kedepannya kita selalu berbicara variabel acak distribusi begitu, apalagi setelah UTS ya,
itu akan sangat terasa nanti manfaat distribusi peluangnya. Oke, kita lihat sekarang yang dikerjakan oleh teman kalian. Nomor 1 ya. Soalnya apa sebentar. Yes. Kena lagi katanya. Soalnya. Oke. Nomor 1 ya. Kalian sudah melihat soalnya ya? Oke, sebuah pembajak diskrit X memiliki FMP dalam bentuk sebagai berikut ya. Jadi di situ notasinya masih fx, notasinya masih umum. Biasanya nanti saya rubah kalau misalnya diskrit dia menjadi apa? Bukan fx tapi px ya. Oke, tanpa ada keterangan FMP ya, kalian mengetahui dari mana itu merupakan pembajak diskrit? Dari nilai X-nya. Kenapa nilai X-nya? Oke, berapa bilangan bulat ya? 0, 1, 2, 3, 4, 5, betul ya. Kita diminta untuk menentukan nilai C. Nah, ini ya, nanti kalau ujian kalian harus konsisten. Apa yang membuat tidak konsisten di sini kira-kira? Sama P. Oke, ini ini sorry P ya, jadi nanti kalian harus konsisten. Oke, dia menggunakan syarat kedua dari suatu fungsi peluang ya, bahwa jumlah nilai peluang dari seluruh nilai X harus sama dengan 1. X-nya adalah C dikali 8 min X ya. Ini dari 0 sampai 5, siapkan dari 0 sampai 5. X. Nah, ya, X-nya sama dengan 0 sampai 5. Nah, tinggal substitusikan satu-satu ya di sini. Maka ketika X-nya sama dengan 0, C dikali 8 dikurang 0 ditambah C dikali 8 dikurang 1, betul ya, dan seterusnya sampai C dikali 8 negatif dikurang 5 ya. Terus ini persamaan matematis biasa ya teman-teman. Tersisa nanti ada satu variabel sini C, 33C sama dengan 1, maka C-nya sama dengan 1/33. Betul? Betul. Nah, nanti tulis sehingga ya PX sama dengan 1/33 8 min X. Untuk X sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan 0 untuk X. Oke. Lalu nomor 2, nomor B, peluang X lebih besar dari 2. Mudah ya. Berarti yang lebih besar dari 2 nih, kalau di diskrit tanda sama dengan dan tidak sama dengan itu berpengaruh. Betul? Sehingga kalau lebih dari 2, maka yang masuk adalah dari 3, nilai X-nya sampai dengan 5. Ketika X sama dengan 3, maka substitusikan ke dalam fungsi peluangnya. Ya, berarti 1/33 dikali 8 dikurang 3. Ya, ini ketika X sama dengan 3. Cari lagi ketika X-nya sama dengan 4 dan X-nya sama dengan 5. 1/33 berarti dikali 5 ditambah 4 ditambah 3. Ya, jadi 12/33. Betul? Oke, betul ya untuk 1A dan 1B. Untuk nomor 2, soalnya udah betul ya. Ada pertanyaan untuk nomor 1? Ditanya adalah ekspektasinya. Oke, nilai harapan dari X. Ada yang tahu kenapa seperti ini? Tuh, ya. Karena nilainya adalah fungsinya lebih besar
kita uraikan dulu ya. Jadi dari negatif T hingga sampai 0 gitu kan, x dx, baru ditambah dari 0 sampai T hingga x dikali fx. Maka nanti yang ini nilainya 0 karena fx-nya sama dengan 0. Tersisa hanya yang Allah maka. sebelah kanan. Ya. Oke, lanjutkan di sini 0 sampai T hingga x dikali fungsinya. Ya, ini pas pangkanya dikeluarkan ya. Oke, nah di sini apa yang terjadi di sini? Siapa yang maju tadi? Salman. Oke, ayo jelasin dulu. Wis. Silakan. Tadi ini kan konstantanya kita keluarin kan, dan x-nya kita masukin ke dalam fungsinya. Lalu karena di sini bentuknya integral dengan batas T hingga, jadi kita di sini gunakan limit T hingga. Dan, sehingga 1,4 dikali limit dari limit A menjadi T hingga dengan batas bawah 0 hingga A, x dikali eksponen min 2x dx ditambah 0,9 dikali limit A menuju T hingga dari 0 hingga A, x dikali eksponen min 3x dx. Di sini saya langsung Salman ya namanya. Salman. Salman boleh tidak menjelaskannya dari sebelah sana? oh ya. Biasa kelihatan. Setelah ini saya langsung 1,4 dikali limit dari A menuju T hingga, hasilnya akan menjadi min A per 2 dikali eksponen 2A dikurang 1 per 4 dikali eksponen 2A ditambah 1/4 ditambah 0,9 dikali limit A menuju T hingga dari min A per 3 dikali eksponen 3A kurang 1/9 dikali eksponen 3 ditambah 9. 1/9. Karena di sini habis 0, sini juga sama 0, tersisa yang ada di sini. Sehingga 1,4 di sini saya ubah menjadi 14/10 dikali 1/4 ditambah 9/10 dikali 1/9. Sehingga 7/20 ditambah 1/10 diperolehlah 9/20 atau 0,45. Sama jawabannya? Sama Bu. Ada yang punya cara lain? Apa? Hah? Ya, bisa pakai integral parsial. Ada cara lain lagi? Mungkin lebih fasih, yang teman-teman mungkin lebih fasih ke integral parsial ya? Oke, nggak apa-apa. Tapi betul juga jawabannya Salman. Terima kasih ya. Atau mau maju integral parsial? Oke, boleh sini ayo kita hargai teman-teman yang sudah mengerjakan integral parsial agar hasilnya terlihat di sini. Nanti tulis namamu di grup ya. Tadi kayak belum ada di listnya. Dihapus aja nih ya, 1 AB udah ya. Jadi mungkin bedanya di caranya saya pakai integral parsial. Mungkin kalau teman-teman ingat integral parsial itu kan rumusnya UV dikali PDU. Jadi kita tentukan mana yang merupakan U sama V. Kalau saya itu rumus dari sumber saya I latte. Oh iya, iya. Jadi I-nya itu Hah? punya L-nya itu logaritma, I-nya aljabar, T-nya trigonometri, E-nya eksponen. Di sini lihat kan ada X sama X. X itu kan aljabar, E-nya eksponensial. Jadi yang di sebagai U itu yang duluan, A duluan, X duluan sih. Jadi U-nya sama dengan X, DU-nya DX. Jadi yang ini itu menjadi dv E-2 dx lalu diintegralkan V sama dengan min 1/2 E pangkat min 2x. Dimasukin aja rumusnya seperti ini.
terus saya masukkan ke sini. Karena ini integral tentu, jadi di sini batas, ini juga ada batas. Lalu yang ini karena belum selesai kita integralkan lagi menjadi seperti ini, yang ini jadi min 1/4 pangkat min 2x lalu batasnya yang sebelah sini juga. Lalu ini untuk yang tak hingga di sini kan jadinya pangkat min tak hingga pangkat min tak hingga kan ini 1/4 pangkat min tak hingga ini 0, jadi ini 0 kan dibangun juga 0, jadi 0 dikurang 0, ini 0 juga. Lalu ini pangkat 0 kan 1, jadi 1/4, ini juga sama 0 kurang 0, ini 0 kurang ini 1/9, jadi ini ketemu menjadi plus 1/4 dikali 1,4 itu 0,35, 0,9 dikali 1/9 0,1 dijumlah 0,45. Betul ya? Makasih. Siapa namanya? Oh ya, catat di grup ya. Oke. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Kalau ini mau diuraikan, ini bisa diuraikan lagi menjadi ini ya. Kenapa ini jadi min setengah pangkat min 2x, 2 pangkat x, pangkat min 2x integral. Integral dari ini ya. Iya. Min setengah tuh dari mana? Itu sama aja kayak pangkat min 2x per min 2, jadi dipisah. Oke, yang harus kalian ingat adalah kita integral dari pangkat fx. Ini jadi apa? 1 per turunannya gini kan? Pangkat fx, gitu kan? Ya enggak? Kalau turunan pangkat fx apa? Pangkat fx dikali turunan fx. Ingat nggak? Diam semua. Ya, ingat turunan integral ini ya. Ya. Kenapa bisa menjadi seperti itu maksudnya? Ya, jadi min setengah pangkat min 2. Ingatnya rumus integralnya. Oke, nomor 1 dan 2 kita sudah selesaikan. Silakan untuk nomor 3. Siapa yang mau maju? Sebuah persegi panjang dibuat dengan dimensi x kali 2x ya, dimana x adalah peubah acak yang memiliki SKP-nya itu setengah ya, untuk x-nya berada di antara 0 dan 2. Berapa nilai harapan dari luas persegi panjang? Betul ya, luas itu panjang kali lebar, sehingga luasnya adalah 2x kuadrat. Nah, kita diminta mencari nilai harapan dari luas. Berarti harusnya ekspektasi dari 2x kuadrat. Teman-teman, kalau ekspektasi di dalamnya ini bukan nilai peubah acak, tapi variabel acaknya. Kemarin apa yang membedakan variabel acak dan nilai variabel acaknya? Apa? Apa yang membedakan variabel acak dan nilai variabel acaknya? Dari segi penulisan, udah saya berikan. Kalau variabel acak penulisannya kapital atau kecil? Kapital. Ya, tapi kalau nanti sudah masuk ke dalam satu fungsi dia menjadi kecil. Berarti ini harusnya X. ini harusnya juga 2x. Sebetulnya kesininya sudah betul ya. Ya, ini kan pertanyaannya mengapa di sini 2x kuadrat padahal di sini x dikali fx, gitu kan? Berarti ini harusnya langsung saja 2x kuadrat dikali x gitu. Nah, baru di sini masukkan fx-nya setengah ya. Dikali 2x kuadrat hanya x kuadrat saja. Batasnya dari 0 sampai 2. Ini juga bisa dijabarkan lagi ya. Paham teman-teman ya pasti ya, negatif hingga sampai 0. Dari 0 dulu, 2x kuadrat dikali fx dx
ditambah 0 sampai 2 non x kuadrat x dx 2 sampai sudah 2 sampai hingga 2x kuadrat x. Nah ini jelas sederhana sekali ya, fungsinya hanya x kuadrat, jadi seperti x pangkat 3 batasnya 0 sampai 2 berarti 8/3 dikurang 0. Oke betul ya, nomor 3. Kemudian nomor 4, enggak acak. kok saya ngasih soal mudah-mudah banget ya. aduh saya harus berkelas. Aduh, tugasnya yang sulit. Wes, aduh. Waduh. Oke, Ya, nggak nomor dengerin. 4 memiliki fungsi peluang seper 12x. Oke, hitung nilai harapan x-nya. Ini i. Gua nggak tahu. Tapi harusnya apa? X ya. X-nya dari 2 sampai 6. F2, F4, F6. 2, 4, 6. Oke. 3, sama jawabannya ya? Sama Oke, silakan 4B. Maka di sini X gitu. Si kepekatan peluang itu F-nya F kecil. Kalau ini F apa nih? Iya, berarti dia menunjukkan apa maksudnya? Distribusi kumulatif ya. Jadi ini nanti diperbaiki, siapa namanya? Ya, jadi F kecil. Ini juga F kecil. Ya, ini apa masalah dari tahun ke tahun kok saya ketemu mahasiswa? Nggak apa-apa. Lupa. Ya, jadi kalau misalnya masih sering lupa sebelum tidur ingetin varians x itu adalah ekspektasi x kuadrat dikurangi ekspektasi yang dikuadratkan, gitu aja terus. Varians x adalah ekspektasi x kuadrat dikurangi ekspektasi x yang dikuadratkan. Ini kepake sampai FATMAT 2. Pakai sifat. Kamu pakai sifat. Coba di bawah ini. Sakit tahu ya. Oh iya, cek. Kapan dari suatu apa namanya x gitu fungsi ya 3x plus 2 boleh mengerjakannya seperti ini, boleh. Resikonya apa? Panjang ya, panjang. Kalian harus ingat bahwa ekspektasi itu punya sifat ya gitu. Jadi kalau ekspektasi 3x plus 2 ini sama saja dengan ekspektasi dari 3x gitu kan ditambah ekspektasi 2. Ekspektasi 3x ini ke suatu konstanta bisa kita keluarkan jadi 3 ekspektasi x. Ekspektasi 2 siapa? 2. Ingat ekspektasi dari satu konstanta itu adalah konstanta itu sendiri. 3 dikali ekspektasi x tadi sudah kita peroleh kan di poin A kalau tidak salah. Nah tinggal substitusikan di sini 14/3 ditambah 2 dapatlah 16. Sama hasilnya. Begitu pula untuk soal yang D-nya. Jadi kalian jangan bingung kalau diminta untuk mencari ragam dari suatu fungsi. Jadi 2x plus 2 itu kalau kalian ingat kemarin ya ada suatu sifat yaitu varians dari ax plus b. Sebetulnya ini belum selesai ya. Dia sama saja dengan varians dari ax tambah varians b. Ininya dikeluarkan a kuadrat varians x
ditambah varians B. A-nya berapa? 2 kuadrat. B-nya berapa? 2. Astagfirullah. Varians dari 2 berapa? 0. Bedanya ragam dan ekspektasi di sana ya. Jadi ekspektasi dari suatu konstanta adalah konstantanya itu sendiri. Varians dari suatu konstanta 0. Jadi dia tidak tuliskan di sini. Ya, ini juga sudah benar. Berarti yang harusnya kalian dengan mudah bisa memperoleh. Apa? Ayo, silakan maju. Kita dapat dari mana itu 24? Oh, yang B udah ya? Yang B. Oh iya, ragam. Oke. Ya udah. Mudah kan? Berarti 2 kali ini dikurang 6 dikali 24 ditambah 1. Jadi hasilnya negatif 41/3. Betul kan nih? Betul. Nah, ekspektasi itu boleh negatif. Nah, Tidak sama seperti peluang. Ekspektasi itu boleh negatif, boleh positif. Kalian pernah kecewakan oleh ekspektasi sendiri? Gitu mikirnya. Kalau peluang selalu positif peluang, tetapi ada yang peluangnya kecil, ada yang peluangnya besar. besar. Ekspektasi boleh positif, boleh negatif. Ya. Dan angkanya tidak harus berada di antara 0 sampai 1. Ya. Halo, ingat-ingat ekspektasi. Oke, 5 ya. Jika suatu peubah acak memiliki fungsi kepekatan peluang dalam bentuk ya f(x)-nya C1x untuk x-nya berada di antara negatif 2 sampai 0, C2x untuk x-nya berada di antara 0 sampai 1, dan diketahui ekspektasi x sama dengan 1/3. Kita diminta untuk mencari C1 dan C2. Ada yang punya jawaban berbeda? Oke. Kira-kira perbedaannya apa dengan jawaban temanmu ini? Ya iya makanya kan. Ada yang punya jawaban berbeda tidak dengan yang dikerjakan di depan? Oke. 2 persamaan. Dapatnya dari mana persamaan pertama? Dari yang syarat PDF itu nilainya sebenarnya 1. Oke, lalu persamaan kedua? Itu dari TX. Oke. Berarti cara mencari ekspektasi X-nya beda dengan yang di depan. Tidak dipecah 2 seperti ini. Oke. Paham bedanya di mana? Ini ada 2 buah variabel yang tidak kita ketahui nilainya. Berarti kita butuh 2 persamaan. Ya. Betul kan seperti ini teman-teman? Salah. Ya. Jadi dia continue batasnya X-nya dari negatif 2 sampai 1 ya. Tapi fungsinya berbeda. Yang satu C1X, yang kedua C2X. Jadi buat mencari ekspektasi X ya. Ini udah ya tadi ya? Ntar saya minta kamu maju lagi ya, sebagai gambaran. X itu X-nya, saya mengoreksi dulu Pak, negatif 2 sampai 0. Lalu ada C2X 0 kurang sama dengan 1 gitu ya. Itu yang 0 kurang sama dengan Bu. Ini 0 kurang sama dengan X. ini Yang sebelah kiri ya. ya. Nah, ingat ekspektasi X itu secara umum apa fungsinya? Rumusnya integral dari negatif tahingga sampai tahingga X dikali fx dx. Jadi ini harusnya dari negatif tahingga sampai ya nggak? Negatif 2 gitu kan? X dikali fx dx dan seterusnya sampai 1 sampai tahingga X dikali fx dx. Jadi tidak bisa dipecah seperti ini. Sepertiganya itu milik masing-masing ya.
sepertiga itu harus dari semuanya ini. Ini adalah 1/3. Paham ya? Oke, silakan maju. Ya. Jadi boleh yang dari ekspektasi dulu, boleh dari penguraian syarat suatu fungsi densitas. Nah, ini berdasarkan syarat PDF dulu ya, bahwa integral negatif dari negatif hingga sampai hingga dari fx itu harus sama dengan 1. Berarti untuk yang negatif 2 sampai 0 ini C1x, lalu yang kedua 0 sampai 1 C2x, ini harus sama dengan 1. Bisa ya menguraikannya ya? Kan di record kan. Gitu. Oke, jadi nanti kalau kita selesaikan dengan batas integral tentunya tersebut, dia akan menghasilkan suatu persamaan. Nah, ini persamaan yang pertama, ya, negatif 4C1 ditambah C2 sama dengan 2. Nah, boleh nanti didefinisikan C1 sama dengan gitu ya, 2 dikurang C2 dibagi 4 gitu ya, negatif 2 dikurang C2 dibagi 4. Nah, kemudian persamaan kedua dari mana? Tadi dari ekspektasi tadi. Ya, kalau diuraikan, dia akan dapat persamaan ini. 8C1 ditambah C2 sama dengan 1. Tinggal eliminasi. Gitu, ya. Negatif 4C1 tambah C2 sama dengan 2. Ini 8C1 ditambah C2 sama dengan 1. Ini habis. Negatif 12C1, 1. Oke, betul ya. Jadi nilai C1 dan C2 berturut-turut adalah negatif 1/12 dan 5/3. Ada yang sama mengerjakan? Jawabannya sama? Beda atau nggak mengerjakan? Pakai cara yang Beda. pertama, Bu. Pakai cara yang pertama. Yang tadi temannya. Yang tadi teman. Oke, yang benar ini. Ya. Ya, yang benar ini caranya. Seperti itu. Jadi hati-hati, ekspektasi itu tidak bisa ketika ada nilainya nih tidak ini sama dengan sepertiga, ini sama dengan sepertiga ya. Tapi dia merupakan terbatas. Silakan kalau mau dicatat dulu, mengenal ya beberapa distribusi umum ya yang sudah kita ketahui dan ini sudah diterapkan dalam berbagai bidang. Jadi kalau kalian lihat di buku BAIN itu ada di bagian appendix yang B ya. Ini ada beberapa special distributions dari mulai yang bersifat discrete nih kalian lihat ya, special discrete distributions sampai dengan yang continue. Jadi ini sudah diketahui teman-teman, misalnya binomial ya, ini adalah notasi untuk parameternya. Jadi ketika X berdistribusi binomial maka dia ditulis X ya seperti ini, bin binomial dalam kurung n, p. Jadi kalau ada suatu variabel acak berdistribusi binomial maka dia akan ditulis n itu adalah banyaknya trial, p itu adalah peluang sukses gitu ya, dimana peluangnya berada di antara 0 dan 1. Kalian lihat di sini ada bentuk discrete PDF-nya juga atau fungsi masa peluangnya. Ya. Di sini bentuknya seperti ini. Min itu adalah nilai ekspektasinya, variansi itu adalah ragamnya. Di kolom terakhir ini adalah fungsi pembangkit momen. Nah, karena kita belum membahas fungsi pembangkit momen, maka nanti kalian akan terbagi ke dalam 10 kelompok yang tersebar, ada yang discrete, ada yang continue, untuk membuktikan rata-rata dan variansinya. Sudah banyak referensi yang membahas sebetulnya, tapi saya tidak mau kalian copy paste dari apa yang di referensi tersebut, apalagi hanya screenshot langsung masukin ke PDF. Jangan ya, jangan sama sekali. Jadi tentunya sebelumnya ada seperti penjelasan ya, misalnya distribusi ini karakteristiknya apa, biasanya diterapkan di mana gitu. Contoh penggunaannya seperti apa. Kalau ada bentuk fungsinya lebih baik, kalau tidak ada juga tidak apa-apa gitu ya. Jadi intinya adalah nanti kalian satu kelompok 4 orang akan membuat seperti rangkuman gitu ya mengenai setiap distribusi ini sampai dengan variansnya. Distribusinya apa? Ini adalah distribusinya ya, ada binomial negatif, geometrik, kosong. Jadi yang discrete-nya hanya ada 4. Kemudian Kosong. yang terakhir ini 6, ini adalah yang continue begitu. Kosong. Ya. Kosong. Nah,
Sekarang saya coba acak. Kosong. Bismillah. Bagaimana saya mengacaknya? Aduh. Raffi. Apa? Spin. Oh, saya nggak paham kalau spin. Saya pahamnya saya bangkitin bilangan acak dulu aja. Waduh. Bilangan acak. Wih. Di sini udah masuk namanya ya di saya. Ini bilangan acak ya. Ya. Saya copy dulu biar tidak berubah. Aduh, kalau acak gini kecilan nggak? Nah, lalu saya urutkan. Aduh. Raffi lagi. Raffi mulu ya. Dari yang Waduh, ini sesuai urutan kan berarti? Acak. sesuai urutan bilangan acak. Smallest to largest. Oh. Jadi bukan urutan NIM lagi tapi urutan bilangan acak. Dari yang terendah ke tertinggi atau tertinggi terendah. Tertinggi. Wis. Sama aja. Oke ya. Ini kelompok pertama. Ya nggak dapet. Kelompok kedua ya, nanti saya share lagi di kelompok ketiga. Wis Mas Bintang. Dimas. Ini ada satu paket. Ya, coba dulu. Sorry. Ya. Ya. Ini nggak keacak tuh yang bawah. Ya. Hanya turun satu aja. Kenapa sih? Nih nggak ke blok tadi di bawah. Oke. Nggak cuma diurut. Cuma dirutin lagi aja. Acak. Nah, ini tadi di sini nggak Kalau nyatu lagi. Nyatu lagi namanya nyatu lagi. turun satu dari atas. Turun. Jeng. Jeng. Oke, Mas Lutfi. Kira. Mantap. Ya emang. Keren dah. Jawab kira gue tidur aja. Catat bu. Parah nih emang. Nah, kalau posisi duduk hujan kayak gini seru ya. Oke, buat semester 4. Iya. Masih lagi. Tanggal sepaket. Tanggal sepaket. Bu Raffi sama Dimas nggak boleh sepaket bu. Kalau nggak bisa, saya hanya memisahkan Dimas dan Raffi. Ambil dong. Kecuali diacak ulang lagi semuanya. Ini kan kalau buktinya, kalau saya ngacak sendiri kan nggak ada buktinya kan. Udah itu aja udah. Ya, kalau jodoh nggak kemana? Ya. Siapa Itu jodoh saya kemana bu? Apa? Ya, ini kelompoknya ya. Ini sesuai urutan distribusi yang ada di sini. Jadi minggu besok berarti kelompok yang diskrit ini siap-siap untuk presentasi. Yang continue biasanya di minggu kedua. Kita fokusnya di diskrit dulu. Jadi kelompok 5 sampai 10 nanti diskusinya di kelompok yang di minggu yang kedua. Ya. Nanti saya share. Karena pengen square tuh. Oleh-oleh. Oke ya. Jadi saya share ininya apa namanya data kelompoknya. Saya terakhir langsung maju aja 6 BC-nya. Langsung bagus selfie. Ini nama kan? Ini apa saja nih? Seru nggak di sini? Apa yang keliru di sini?
atau nggak ada? Yang mana? Yang sebelah bottom. Iya, harusnya. Ya, batas atas dikurang batas bawah. Selebihnya sudah benar. Ya, teman-teman. Lalu poin yang B, ekspektasi X. Berarti X dikali 1/8 X plus 1. Berarti sepertiga selama Oh iya, benar. ditambah 16/2 dikurangi 8/3 ditambah 4/2. Gitu ya. 4/2. Ada yang jawabannya berbeda atau sudah sama? Sama Oh Bu. ya, yang ini. Kalau yang C seperti tadi saja ya. Berarti nanti kita gunakan sifat dari ekspektasi, tapi karena kita buka ekspektasi X kuadrat, maka cari dulu ekspektasi X kuadrat. Nah, ini penulisannya sudah benar ya. Ekspektasi X-nya besar. Ya, X-nya besar. Apa nih maksudnya? Ini udah dijumlahkan. Batas atas batas bawah itu sudah dikurangi. Iya. Langsung. Betul nggak jawabannya? Betul. Kalian percaya banget ya? Tapi betul. 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 Oke. Kalau begitu sudah benar teman-teman, 6 soal kita selesaikan bersama. Oke ya. Jadi nanti materi berikutnya kita akan membahas mengenai beberapa distribusi peluang yang sudah umum. Yang tadi saya sampaikan ya, ini ada beberapa diantaranya, tapi kita tidak mengambil semua yang ada di sini. Cukup 10 tadi saja. Ya. Jadi poin-poin yang harus kalian bahas nanti pertama ya, coba perhatikan sebentar. Jadi distribusi tersebut ini gitu ya, itu karakteristiknya apa? Biasanya digunakan di bidang apa? Kalau ada soal dalam mencari peluang dari distribusi tersebut, silakan tambahkan. Baru kalian buktikan untuk rata-rata dan variansnya. Ya, itu saja. Jadi ditulis dikerjakan di Microsoft Word. Nanti kita bahas minggu depan satu persatu. Fokusnya untuk yang discrete dulu, baru yang continuous seperti itu. Tapi nanti masa pengumpulannya kita samakan, gitu ya. Misalnya minggu depan semuanya selesai dikumpulkan termasuk yang continue. Tapi yang presentasinya yang discrete dulu. Gitu ya. Ada pertanyaan untuk materi yang ini sedang kita pelajari? Tidak ada, aman. Oke. Tugasnya boleh diulang pertama, atau enggak nanti saya buat di grup aja ya, saya jelaskan detail lagi ya. Sama-sama ya. Terima kasih banyak ya atas kehadirannya semuanya. Apa yang kita pelajari semoga bisa bermanfaat dan kalian juga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.